Halo semua, selamat jam segini. Pernah nggak sih kalian ngerasa syuting hasilnya sudah bagus, gambarnya terasa sudah fokus, tapi begitu pindah ke komputer kalian ngerasa gambarnya ngeblur dan tidak fokus? Hari ini aku mau ngebahas satu alat yang bantu aku buat mencari fokus dengan lebih mudah. Monitor Fieldworth F5. Kita intro dulu. Halo semua, selamat jam segini. Hari ini aku mau bahas Fieldworth F5. Si monitor ini sudah bantu aku buat jadi guide dalam hal mengambil gambar, mengambil video. Karena mata aku minus, jadi aku perlu monitor yang lebih gede untuk dapat dan pasti menghasilkan fokus yang benar. Kenapa nggak ngandelin monitor dari kamera? Karena aku ngerasa monitor dari kamera itu sangat kecil, dan karena memakai 6300 dan A73, aku nggak dapat flip monitor seperti monitor di kamera lainnya. Gitu ya, Ci? Gitu ya? Nggak bisa flip kan? Oke, sebelum kesini aku sebelumnya memakai monitor Lilliput. Itu aku pakai di tahun berapa ini? Tahun 2010-an kayaknya. Ini monitor Lilliput. Monitornya udah jadul banget. Mungkin pengusaha video tahun 2010-an ada yang pakai ini juga. Jadi di zaman itu monitor ini udah paling canggih gitu. Sudah ada HDMI in, HDMI out, terus ada colokan BNC-nya walaupun sinyalnya masih sinyal analog ya. Terus aku pakai ini udah hampir 5 tahun. Terakhir rusak karena studio kebanjiran dan ini kerendam air kayaknya. Iya kan sih, ini kebanjiran ya. Tapi nanti aku coba ini masih hidup atau tidak ya. Oke, kita balik lagi ke monitor Fieldworth F5. Kita unboxing dulu, walaupun ini udah aku pakai lebih dari setahun. Oke, ini kotaknya. Di sini ada informasi Fieldworth F5 4K dengan layar 5 inci. Terus dengan sinyal HDMI dia bisa terima. Terus ini ada beberapa fasilitasnya yang ada di kotak: histogram, picking filter, false color, exposure, pixel to pixel, check field, 9 grid, embed audio, image freeze, zoom in, image flip, dan anamorphic mode. Sebelum ke isinya, ini ada informasi tambahan. Terus si Fieldworth F5 ini punya resolusi Full HD 1920x1080, terus 4K HDMI in dan out. Jadi dia bisa nerima sinyal 4K HDMI dan bisa dipasing ke HDMI outnya, tapi di layarnya tetap Full HD 1920x1080. Terus ada DC out, power for camera. Jadi di monitor ini ada power output. Terus ada penggunaan baterainya, ini bisa pakai baterai Sony NPF 970 atau baterai Canon LPE6. Ini baterai standarnya Sony dan baterai standarnya Canon. Terus beratnya hanya 142,5 gram. Oke, kita masuk ke proses unboxingnya. Unboxing yang sebenarnya nggak unboxing banget. Jadi di dalam sini itu ada si monitornya. Kita bahas. Terus di sini ada hoodnya buat ngebantu kita ngelihat di bawah sinar matahari. Terus ada L bracketnya untuk dipasang di kamera, di hot shoe kamera. Terus ada kabel mini HDMI ke HDMI. Terus ini ada notanya. Jadi ini itu waktu beli harganya di 2.200.000. Terus selain ini karena udah dibongkar, selain ini ada si kotaknya. Jadi si monitor itu sudah dapat case-nya ini dalam kotak itu, dan semua periperalnya bisa kalian simpan di sini. Ini ada tempat monitornya, nanti aslinya begini. Monitor, hoodnya, di sini ada bag buat nyimpen kabel-kabel dan periperal lainnya. Oke, ini aku mau jelasin si L bracketnya dulu. L bracketnya ini terbuat dari bahan aluminium ya. Ini aku udah pakai tahun lebih, jadi udah compang-camping lah. Terus di sini ada
drat buat masang monitornya. Terus di sini ada hot shoe buat dijepit ke si kamera. Oke ya. Aku sekalian tes posisinya kalau dipasang di kamera. Ini aku pakai 6300 dan sudah aku pasangin body rig, jadi lebih aman. Di monitornya ini sendiri untuk masang si L bracket ada posisi apanya ini? Apa nyebutnya nih? Ya inilah pokoknya. Ada posisi buat masang shoe-nya di samping dan di bawah. Kalau di samping kita bisa pasang L bracket-nya, kalau di bawah kita bisa pasang langsung ke hot shoe kamera. Oke, ini aku coba pasang ya. Ini kayaknya kebuka bautnya. Nah, oke. Sebelum aku pasang ke body kamera, aku mau ngejelasin beberapa hal tentang si monitor Feelwood ini. Aku dari tadi pengen nyebutnya kamera Feelwood ya, karena sering bahas kamera. Oke, ini di bodinya plastik banget. Ini kalian bakal denger. Terus di sini ada HDMI in, HDMI out, terus ada DC in kalau kalian pakai adaptor 12 volt. Terus di sini ada DC out. Ini bisa bantu kalian ngirim power ke kamera. Kalau misalnya pakai kamera Canon yang baterainya LPE6, cari daminya LPE6. Kalau pakai Sony ya cari daminya baterai Sony. Terus di sini ada headphone. Ini penting banget karena ada beberapa kamera yang nggak punya headphone out. Jadi kalau misalnya kalian pakai kamera ini, kalian bisa kirim audionya lewat HDMI dan kalian bisa monitor lewat headphone di sini. Terus di sini ada USB upgrade. Jadi si Feelwood ini kadang-kadang ada upgrade firmware untuk si Feelwood monitornya. Oke, terus di atas ini ada 8 tombol, ada F1, F2, ini tombol custom. Kalian bisa custom. Kalau aku biasanya nyari focus picking di F1 dan F2 ini. Terus di sini ada tombol buat operate menunya, kalian mau kemana-kemana. Oke, aku bakal pasang baterai NPF. Ini baterai standarnya Sony NPF. Kita coba ya. Oke, sekedar info tambahan. Kalau kita masang baterainya Sony itu rasanya lebih mudah dibanding masang baterainya si Canon. Bener nggak, Ci? Bener. Dan nggak tahu kenapa aku kalau lihat reviewan dari YouTube, si konektor di sini tuh kayaknya miring dan hampir semuanya miring gitu. Kita punya baterai LPE nggak? Sini. Ini aku coba baterai LPE dan nggak tahu kenapa si LPE ini agak susah gitu dipasangnya. Dan rata-rata emang di YouTube si konektornya itu miring dan ini harus agak keras maksa gitu, baru kerasa pakem dan masuk. Jadi aku keluarin aja lagi. Kayaknya ini nggak ada baterainya, nggak ada isinya. Oke, pakai NPF lagi. Nah, ini aku hidupkan. Oke, hidup Ci. Oke, nah ini nggak ada sinyal. Kita coba cari sinyal dari Sony 6300. Ini cara pasangnya simple aja. Kalian tinggal pasang di hot shoe. Karena aku udah pakai body rig. Aku bakal pasang di body rignya ya. Buat yang nggak pakai body rig ya pasang di hot shoe-nya standarnya aja. Oke. Ini udah ada baterai sih Sony-nya. Oke, kalian tinggal pasang si HDMI out-nya. Masukin ke HDMI in. Terus hidupkan si kamera Sony-nya. Oke. Ada sih gambarnya. Oke. Itu hasilnya dan kalian bisa lihat perbedaannya kalau misalnya pakai monitor bawaannya si kamera Sony ini kan kerasa kecil banget. Terus nggak leluasa ngelihat fokusnya, nggak leluasa lihat warnanya. Terus aku ngerasa si monitor Feelwood ini ada beberapa feature yang sangat membantu dalam proses pengambilan gambar. Oke, kita lanjut ke menu-menu yang ada di sini. Oke, ini aku bakal hidupin si monitornya. Hidupinnya simple aja, pasang baterai, hidupin monitor. Terus kita lihat menu apa aja yang ada di sini. Di sini ada tombol F1 dengan F2.
F1 aku ngesetnya ke zoom, F2 nya aku ngeset ke focus assist, terus ada tombol kiri kanan buat ngakses main menu, terus ada atas bawah untuk ngakses sub menu, dan ini ada tombol sub menunya ya. Sekarang aku tekan tombol menunya. Nah ini dia, nama Ci? Goyang tak? Oke, di menu utama ada, ini aku nggak tahu nih namanya apa, pokoknya ini ada gambar mode menunya, terus kita ada gambar settingannya, terus ada mode zoomnya, terus ada gambar obeng sama ini, kayaknya ini settingan juga harusnya ya. Terus ini ada F itu buat ngasih custom button ke F1 dan F2. Sekarang kita coba akses ke menu image ini. Nah di menu image ini ada beberapa menu lagi, pilihan pick mode itu pilihan gambar, ada beberapa pilihan lagi, user, dynamic, standar, mild, user. Nah terus ada di bawahnya lagi ada brightness buat ngatur kecerahan si monitor. Berdasarkan info dari manual booknya ini itu nitnya sampai 450-an gitu, jadi lumayan buat di outdoor kalau pagi sama sore. Cuman kalau misalnya siang kalian harus pasang si monitor hoodnya ini, gampang aja kok. Nah jadi ngebantu kalian ngeblokir cahaya matahari, jadi bisa lebih benar dalam ngambil gambar. Oke. Terus di bawah pick mode di bawah menu gambar tadi ada kontras, brightness, kontras, saturasi, sharpness, ketajaman, terus ada color temperatur. Ini kalian bisa ngatur. Terus RGB sama tint. Oke. Terus ke menu selanjutnya. Ini settingan si monitor, hampir kesebut kamera. Ada pilihan bahasa Inggris. Terus Chinese, wah. Terus ada Spanyol, ada Portugis, Prancis, ya ini lumayan banyak lah pilihan bahasanya, tapi tentu saja tidak ada bahasa Indonesia. Terus kalau ke bawah ada aspek rasio, kalian bisa pilih. Terus kalau misalnya nggak ada sinyal, kalian bisa pilih blue screen atau apapun. Terus ada OSD, on screen display, bisa dihidupkan atau dimatikan. Aku biasanya matikan karena mau fokus dalam hal ngambil gambar aja. Terus ada horizontal, vertikal. Terus ada OSD ini on screen display berarti kan? Bener kan? Iya nggak? On screen display. Iya. OSD apa ya? Ya itulah pokoknya. Terus ada backlight. Terus power on-nya manual, auto pilihannya. Kalau manual tunggu ditekan tombol on-nya baru hidup. Kalau auto begitu dia dapat sinyal dari HDMI dia langsung hidup. Terus ada upgrade USB, terus ada reset kalau misalnya mau ngereset. Balik lagi ke atas ada pilihan gambar zoom ini. Kalau kita ke bawah ada panduan untuk si apa sih namanya sih? Grid ini sih. Apa namanya? Rule of third. Terus ini ada 9 grid zoom, kalian bisa on kan atau off kan. Oke. Di bawahnya ada zoom. Di bawahnya lagi ada nih kalau zoom. Jadi fungsinya zoom ini kalau misalnya kalian ngerasa fokusnya meragukan, pakai focus picking kalian bisa zoom, jadi bisa dapat si gambar itu benar-benar yakin fokus gitu. Terus ke bawahnya lagi ada zoom mode. Ya. Terus ada scan, underscan ini untuk scan si sinyal HDMI-nya tadi. Terus balik ke menu ada bagian settingan ini. Nah, bagian settingan ini ada center marker on, ini yang tanda plus. Tuh. Terus ada save frame. Jadi kalau misalnya kita takut frame kita itu kelewatan,
kalian bisa on kan atau off kan. Di sini ada pilihannya 80%, 85, 90. Oke. Terus ada mode save frame-nya 2351, bisa buat settingan film tuh ya. Terus ada 9 grid-nya tadi, rule of third-nya bisa di on kan atau off kan. Terus ada image freeze buat nge-freeze gambar. Image flip ini ngebantu kalau misalnya kalian pengen nunjukin ke orang, kalau di sebaliknya jadi bisa di on kan atau off kan. Terus ada OSD, on screen display lagi, on atau off. Terus ada anamorphic untuk yang pakai lensa anamorphic kayaknya nih. Tuh, gambarnya jadi nge-stretching. Oke. Off. Terus di bawahnya lagi ada check field, ada histogram. Ini ngebantu kalian. Histogram, terus ada false color. Ini juga ngebantu nyari fokus, nyari warna. Terus ada, bentar, false colornya matiin. False color off. Terus ada focus assist. Ini nanti ada informasi fokus di layar. Kalau misalnya dia merah jadi fokus. Terus ada picking color. Overexpose, ini kalau ditampilin jadi kita tahu di layar itu kalau gambar kita tuh over cahayanya. Ada exposure level. Embedded audio ini bisa di on kan atau di off kan, jadi dia bisa ngambil suara dari si kamera. Terus ada rasionya 16:9, 1851, 2351. Ini ngebantu kalian mau model si video itu seperti apa ya. Terus ini marker colornya, kalau di sini aku set merah, kalian bisa jadikan hijau ataupun biru. Oke, aku pakai merah aja biar jelas. So, ada mark width dan modified mark. Oke, terakhir tadi sudah aku bahas buat F ini buat ngeset si tombol custom F1 dan F2. Jadi F1 aku pakai buat ngezoom 4 kali, 9 kali, 16 kali. Jadi kalau misalnya kita lihat kayak gini nih, perasaan kita udah fokus gitu ya. Ada dua yang selalu bantu aku buat nyari fokus, satu zoom, satu focus pick, focus assist nih. Kalau merah dia fokus, kalau nggak dapat merahnya dia nggak fokus. Tapi ini pun masih agak meragukan. Jadi aku bantu lagi dengan si zoom tadi. Jadi benar-benar dapat si fokusnya ini benar atau tidak. Oke. Nah, itu dia. Merasa kurang di 8 kali, kita ke 16 kali. Oke. Nah, jadi aku yakin dan pede kalau gambar ini tuh fokus. Oke. Mungkin pembahasan fieldwork-nya segini. Dan tadi aku bilang harga si monitor ini 2 jutaan. Tapi kalau misalnya kalian memang pengen yakin banget si video yang kalian hasilkan itu fokus dan tajam, kalian wajib beli ini. Oke, mungkin hari ini segitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.